Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan penelitian kami berjudul KRIPAS Android Password Manager berbasis AES256, DCM, dan PPKDF2 HMAC SHA-256. KRIPAS itu merupakan aplikasi manajemen kata sandi pada perangkat Android yang dirancang dengan 3 prinsip utama, yaitu local force, zero knowledge, dan open vault. Terus pada local force itu berarti seluruh data utama disimpan dan diproses pada perangkat pengguna. Zero knowledge berarti aplikasi maupun pengembang tidak mengetahui master password dan isi data pengguna. Sementara itu open vault berarti proses penyimpanan dan pengolahan kredensial tidak tergantung pada server atau koneksi internet. Nah, pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan latar belakang, landasan teori, metodologi, arsitektur, dan alur kriptografi, kemudian hasil implementasi, pengujian, serta kesimpulan penelitian. Oke, pertama ini kami akan menjelaskan tentang permasalahan yang menjadi latar belakang dari mengapa kami mengembangkan aplikasi KRIPAS berbasis Android. Nah, di sini perkembangan layar digital menyebabkan suatu pengguna dapat memiliki banyak akun seperti akun media sosial, perbankan, pendidikan, pekerjaan, dan layanan lainnya. Setiap akun idealnya menggunakan kata sandi yang unik dan kuat, namun semakin banyak akun yang dimiliki, semakin sulit bagi pengguna untuk melihat seluruh kata sandinya. Akibatnya, banyak pengguna memilih kata sandi yang mudah ditebak dan menggunakan kembali kata sandi yang sama pada beberapa layanan. Praktik tersebut meningkatkan risiko serangan seperti credential stuffing, yaitu pengguna kredensial yang bocor pada satu layanan untuk mencoba masuk ke layanan lain. Selain itu, kata sandi yang lemah juga lebih mudah diserang dengan diserang melalui brute force maupun dictionary attack. Password manager dapat membantu pengguna menyimpan banyak kredensial dalam satu tempat, namun sebagian password manager bergantung pada server eksternal atau layanan cloud. Berdasarkan permasalahan tersebut, KRIPAS menawarkan vault local terenkripsi, master password, key file sebagai opsional, dan kontrol keamanan Android. KRIPAS tidak menggunakan quotients dan tidak membutuhkan permission internet. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana menyimpan data kredensial secara aman dan private, tetapi tetap mudah digunakan pada perangkat Android. Untuk mendukung perancangan tersebut, terdapat beberapa konsep dan teknologi yang menjadi landasan penelitian ini. Jadi, landasan pertama yaitu password manager, yaitu aplikasi yang menyimpan berbagai kredensial di dalam satu vault yang dilindungi oleh master password. Dengan demikian, pengguna cukup mengingat satu master password yang kuat. Konsep kedua yaitu local force. Pada pendekatan ini, data utama berada pada perangkat pengguna dan aplikasi tetap dapat digunakan tanpa server eksternal. Konsep ketiga yaitu zero knowledge architecture. Dalam KRIPAS, master password tidak disimpan secara permanen dan tidak ada pihak lain yang memiliki jalan alternatif untuk membuka vault. Konsekuensinya adalah aplikasi juga tidak menyediakan fitur lupa password. Untuk menghasilkan kunci kriptografi, KRIPAS menggunakan PPKDF2 HMAC SHA-256. PPKDF2 mengolah master password bersama salt melalui proses berulang sehingga setiap tebakan kata sandi membutuhkan biaya komputasi yang lebih besar. Kemudian KRIPAS menggunakan minimal 600.000 iterasi, salt unik 16 byte, dan menghasilkan kunci sepanjang 256 bit. Basis data dikelola menggunakan ROM dan dienkripsi melalui SQL keyboard. Keamanan aplikasi juga diperkuat dengan flash secure, autolock, pembersihan clipboard, dan penghapusan material kunci dan memori. Baik, di sini saya akan lanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi. Perkenalkan, nama saya Maulana Rizky Dayat dengan NIM F1D023101118. Di sini untuk metodologi penelitian yang kami gunakan untuk pengembangannya, di sini kami menggunakan metode prototyping. Di sini kami melakukan analisis kebutuhan dulu seperti spesifikasi fitur yang dibutuhkan, kemudian UI-nya seperti apa, database yang digunakan seperti apa, dan algoritma kriptografi yang akan kami gunakan sesuai dengan kebutuhan user. Kemudian kita melanjutkan ke perancangan arsitekturnya. Di sini untuk arsitekturnya itu local first, jadi tanpa server. Di sini hanya untuk di lokal
ponsel kita saja. Kemudian untuk perancangannya juga ada kita rancang untuk skema ROM database-nya dan alur derivasi kunci atau penyebaran kuncinya. Kemudian selanjutnya yaitu tahapan implementasi. Di sini kami mengimplementasikannya menggunakan Android native dengan bahasa pemrograman Kotlin, Jetpack Compose, ROM database, SQL Keeper, dan SAF. Kemudian kita melanjutkan pengujian. Di sini untuk pengujiannya itu kita menguji untuk unit tes kriptografi yang kami implementasi, pemeriksaan statusnya, dan uji fungsionalitas dari aplikasi yang kita kembangkan. Dan terakhir yaitu evaluasi. Di sini untuk evaluasi kita melakukan analisis kontrol keamanan pada aplikasi yang kita kembangkan, terkait juga ancaman dan keterbatasan sistem yang kami akan kembangkan di step berikutnya. Selanjutnya yaitu di sini ada arsitektur untuk CRIPES ini sendiri seperti yang saya bilang tadi. Untuk UI-nya kita menggunakan Jetpack Compose, Navigation, dan Reusable Components. Kemudian untuk orkestrasi aplikasinya itu ada App View Model, State Lifecycle Log, dan Event UI. Selanjutnya ada lapisan repository yang berisi vault, entry, group, tag, history, dan health check dari passwordnya itu sendiri. Dan selanjutnya ada lapisan data. Di sini untuk ROM DAO-nya dan SQL Keeper back database. Dan terakhir yaitu penyimpanan untuk working no backup file directory, dan outputnya yaitu file.crp untuk untuk file yang berisi password kita. Kemudian untuk alur derivasi atau penyebaran kuncinya itu sendiri dan enkripsi vault-nya sendiri. Di sini untuk master password itu UTF-8. Kemudian key file-nya itu opsional, sebenarnya kita bisa pilih apakah kita akan menambahkan key file-nya ataupun tidak. Nah, nanti key file-nya itu akan dienkripsi dengan SHA-256 di guess dengan panjang kunci 32 bit atau 32 byte. Kemudian dari master password dan hasil enkripsi dari key file-nya tadi itu akan digabung atau akan di concatenate dengan password bytes dan key file DES. Kemudian selanjutnya akan diterapkan untuk algoritma kriptografinya sesuai yang sudah kita rancang tadi di arsitekturnya itu, yaitu dengan PBKDF2 HAMET. Ini yang kita gunakan ini sebenarnya lebih ke variasi dari PBKDF2, di mana nanti akan dienkripsi dengan SHA-256 juga 16 byte. Nah, untuk minimal dari iterasinya itu sendiri yaitu 600.000 iterasi dengan output nanti yaitu 256 bit. Dan terakhir nanti akan menghasilkan raw key SQL Keeper sebesar 32 bit sebesar 32 byte dengan AES-256, dan AES-256 ini juga versi lebih aman atau versi lebih improve-nya sendiri dari AES-256. Nah, AES-256 ini ditambahkan dengan HAMET SHA-512 per halaman. Kemudian untuk hasil dan pembahasan untuk pengimplementasian fitur dan kontrol keamanan dari aplikasi yang kami kembangkan, di sini bisa dilihat seperti pada slide. Jadi kita bisa menambahkan untuk file.crp-nya sendiri. Misalnya di sini ada yang berisi dengan kredensial terkait GitHub, email kampus, dan juga cloud storage. Dan setelah dicek ternyata aman. Nah, yang muncul di sini yaitu terkait username-nya saja di sini. Nanti ketika kita pencet untuk untuk service yang kita masukkan passwordnya, nanti akan kelihatan untuk passwordnya itu sekuat apa. Di sini untuk yang pertama fitur vault, nanti create vault, unlock, recent vault, import, export, melakukan pengaturan kunci kembali dan penambahan key file yang opsional tadi. Kemudian yang kedua yaitu entry management. Di sini ada fitur CRUD, tentu saja kita bisa menambahkan entry, tag,
group history, snapshot, recycle bin juga ada. Kemudian fitur untuk pencarian seperti search di sini untuk pencarian entitasnya. Kemudian ada fitur filter dan sort untuk untuk database yang kita punya. Kemudian yang selanjutnya itu password generator. Ketika kita melakukan pembuatan sebuah password untuk masing-masing service, misalnya untuk service GitHub ini atau untuk layanan GitHub ini, kita akan bisa melakukan generate password gitu, kayak gimana password yang lebih aman, dan itu sangat acak sekali. Nanti untuk mode password dan passphrase-nya itu menggunakan secure random serta indikator entropy. Jadi setiap kali kita melakukan penekanan refresh di sana, dia akan melakukan generate password yang secara acak, dan kita juga bisa atur kekuatan dari password tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu security control. Di sini kita menambahkan flag secure, auto lock, dan clipboard clear, no logging sensitive, dan memory purge. Jadi nanti tidak aplikasi database output dari file .trp yang kita store di storage kita itu nanti tidak bisa di backdoor gitu oleh attacker. Misalnya mereka mau melakukan reverse engineering, nah dengan flag secure itu bisa membantu gitu, sehingga file .trp yang kita miliki lebih aman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu hasil pembahasan. Sini saya yaitu Muhammad Hidayat Furqan. Sini validasi dan pengujian sistem, di mana validasi kode inti itu ada skenario yaitu 8 dari 8 itu dia lulus. Terus sini ada 740 ms. Terus di sini media PBKDF2 nya itu ada 600.000 iterasi, dan di sini ada PBKDF2 itu dia sesuai dengan provider Java. Terus ini password Unicode dan file liner salt 16 byte dan key 256 bit, raw key SQL shipper valid, dan generator password memenuhi kategori, dan manifest tanpa izin internet. Nah, di sini dimana validasi PBKDF2 nya itu output dari derivasi kunci dimunculkan itu ada 600.000 iterasi sesuai provider Java standar. Terus yang kedua yaitu validasi key file, yang dimana di SHA-256 key file binary digabung dengan master password secara konsisten. Terus pemeriksaan manifest, tidak terdapat permission internet atau aplikasi bekerja secara offline. Tidak ada kontrol keamanan, yang dimana kita menggunakan flag secure, auto lock, clipboard clear, dan no logging sensitif tersedia. Yang selanjutnya itu adalah kesimpulan dan saran, yang mana kesimpulan pertama itu Kripas berhasil merancang sebagai manajer password manager Android local first dengan vault transkripsi dan derivasi kunci PBKDF2 AMAC SHA-256. Ini ada kontrol keamanan seperti key file, flag secure, auto lock, clipboard clear, dan memory purge memperkuat perlindungan data lokal. Yang kedua, selanjutnya adalah saran yaitu melakukan benchmark multi perangkat, instrumentation test, fast testing, dan audit keamanan independen. Saran kedua itu mengembangkan pengujian crash, usability test, dan evaluasi kinerja pada berbagai versi Android. Nah, mungkin itu saja dari PPT-nya. Selanjutnya itu akan demo dari aplikasi yang sudah kami buat. Baik, selanjutnya sini kami akan melakukan demonstrasi aplikasi Kripas. Jadi pada tampilan utama saat membuka aplikasi Kripas, ini ada tampilan seperti beberapa vault, dan kita dapat membuat vault baru di sini. Nah, kemudian kita bisa melakukan beberapa pengisian seperti identitas vault di sini contohnya. Kemudian ada keamanan, atau password kita masukkan aja. Kalau kita samain untuk konfirmasi, kita bisa memiliki kayak file option yang bersifat opsional, atau kita bisa melakukan generate untuk konfirmasi master passwordnya. Lalu sini ada lokasi file vaultnya, kita simpan dulu di salah satu folder yaitu notification. Sini kita simpan gunakan folder ini, lalu kita izinkan. Kemudian kita klik buat
kita timpa karena udah ada namanya. Kemudian di sini kami akan menunggu dan akan masuk di masternya. Terus di sini ada beberapa fitur seperti cari titel, username, URL, atau notes. Sini kita bisa menambahkan entry. Nah, di sini kita beri titel aja, misal namanya untuk Gmail. Kita ingin menyimpan username Gmail kita, misal di sini gmail.com. Kemudian passwordnya di sini. Atau kita bisa generate juga secara otomatis. Terus kita bisa masukkan URL-nya, gmail.com. Nah, di sini nggak boleh ada spasi. Ini notesnya bersifat opsional, bisa kita isi sembarang. Kemudian di sini kita bisa isikan teksnya, misal email. Terus grupnya kita simpan di umum. Terus icon key-nya juga kita bisa berikan atau atur untuk expire date-nya. Tapi di sini kita nggak usah atur karena tanpa expire date. Kemudian kita klik simpan. Nah, ini udah tersimpan. Kita bisa lihat di sini expire date-nya tidak pernah, dibuatnya tanggal segini dan diubahnya tanggal segini sekian. Kemudian kita bisa kembali dan kita bisa lihat di bagian user bernama Maul di sini sudah memiliki entryan berupa Gmail yang bisa disimpan. Di sini ada beberapa folder, yaitu beberapa menu, yaitu di sini ada groups untuk umum. Terus di sini ada outnya. Di sini kita bisa lihat semua entry lolos pemeriksaan lokal. Jadi ini pemeriksaan sepenuhnya lokal. Jadi untuk duplikat password yang lebih kecil dari 8 karakter, terus ada expire dan akan expire, ini tidak akan ke layanan branch. Sini ada setting, sini ada keamanan seperti pengaturan keamanan, ada auto lock, terus ada clipboard auto clear yang dapat diubah. Kemudian di sini ada recycle bin, backup dan import, terus ada tentang creepass dan kunci vault sekarang yang dapat kita ubah juga. Mungkin sekian demonstrasi aplikasi yang kami bisa tampilkan. Kurang lebih dimohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.